Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatima Azhara dengan NIM M2402098, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Megabuana Palopo. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Kajian Kandungan Logam Berat, Merkuri, Tembaga, dan Timbal pada Kerang Hijau di Kota Semarang. Penelitian ini dipublikasikan di Journal of Marine Research volume 11 nomor 3 pada bulan Agustus tahun 2022. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Diponegoro dan dapat diakses melalui situs resmi. Penelitian ini dilakukan oleh Vincent Theodorus Ringo-Ringo, Delianis Pringgenies, dan Amrianto, yang semuanya berasal dari Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan, dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kandungan logam berat merkuri, tembaga, dan timbal pada kerang hijau di dua lokasi berbeda, yaitu Pelabuhan Tanjung Mas dan perairan Mangunharjo di Kota Semarang. Dan itu, penelitian juga membandingkan hasilnya dengan baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2021, serta menentukan batas aman konsumsi kerang hijau berdasarkan standar WHO atau FAO tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan teknik purposive sampling. Sampel diambil pada bulan Juli 2020 dari dua lokasi berbeda. Yang pertama, kawasan Mangunharjo yang relatif jauh dari aktivitas industri, dan yang kedua, Pelabuhan Tanjung Mas yang dekat dengan kawasan industri dan pemukiman padat penduduk. Dari masing-masing lokasi diambil 2 kg kerang hijau, kemudian diolah dan diuji di laboratorium pengujian dan kalibrasi BBTPPI Semarang. Lalu, kandungan logam berat tembaga dan timbal diukur menggunakan atomic absorption spectrophometer, sedangkan merkuri diukur dengan mercury analyzer. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel utama. Yang pertama itu variabel bebas atau independen lokasi pengambilan sampelnya, yaitu Pelabuhan Tanjung Mas dan Mangunharjo. Variabel ini mempresentasikan tingkat aktivitas manusia dan pencemaran sekitar wilayah pesisir. Dan yang kedua, variabel terikat atau dependen, kadar logam berat pada jaringan kerang hijau yang terdiri dari kadar tembaga, kadar timbal, dan kadar merkuri. Definisi operasionalnya itu, kadar logam berat adalah jumlah logam berat yang terdeteksi dalam jaringan kerang hijau dinyatakan dalam satuan miligram per kilogram. Lalu, kerang hijau digunakan sebagai bioindikator karena mampu mengakumulasi logam berat dan lingkungan sekitarnya. Kalau lokasi pencemaran didefinisikan sebagai area perairan pesisir yang memiliki tingkat aktivitas industri dan kepadatan penduduk berbeda yang mempengaruhi konsentrasi logam berat di dalam biota laut. Hasil penelitiannya bahwa kadar logam berat di Pelabuhan Tanjung Mas lebih tinggi dibandingkan dengan di Mangunharjo. Kalau untuk tembaga di Tanjung Mas kadarnya mencapai 1,844 mg per kilogram, sedangkan di Mangunharjo 1,646 mg per kilogram. Kalau untuk timbal di Tanjung Mas hasilnya 0,697 mg per kilogram, sedangkan di Mangunharjo 0,253 mg per kilogram. Sedangkan merkuri dari kedua lokasi di bawah batas deteksi, yaitu kurang dari 0,002 mg per kilogram. Jika dibandingkan dengan
dengan baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup nomor 22 tahun 2021, kadar tembaga dan timbal di kedua lokasi sudah melebihi batas yang diperbolehkan, dan penelitian juga menghitung batas aman konsumsi kerang hijau untuk orang dengan berat badan 60 kg dan batas aman konsumsi kalau dari Tanjung Mas maksimal 2,15 kg per minggu, kalau dari Mangunharjo maksimal 2,55 kg per minggu. Hasil ini menunjukkan bahwa lokasi dengan aktivitas manusia yang tinggi seperti pelabuhan dan kawasan industri berpotensi menyebabkan akumulasi logam berat yang lebih besar. Meski kawasan Mangunharjo relatif bersih, namun tetap menunjukkan kandungan logam berat yang melebihi baku mutu. Hal ini menandakan adanya penyebaran pencemaran di perairan pesisir Semarang. Beberapa kelemahan dari penelitian ini, yang pertama itu hanya dilakukan di 2 titik lokasi dan 1 periode waktu sehingga belum menggambarkan kondisi musiman. Yang kedua, alat pengukur merkuri memiliki batas deteksi rendah sehingga hasilnya kurang detail. Yang ketiga, tidak mencangkup parameter lingkungan lain seperti pH, suhu, sanitasi, atau kandungan logam di air dan sedimen. Yang keempat, analisisnya bersifat deskriptif tanpa uji statistik inferensial untuk melihat perbedaan antara lokasi secara signifikan. Dari beberapa kelemahan tadi, penelitian ini memiliki banyak kelebihan seperti topiknya relevan dan bermanfaat terutama bagi masyarakat pesisir yang sering mengonsumsi kerang hijau. Metodenya ilmiah dan valid menggunakan alat standar seperti atomic absorption, spektrofotometer, dan mercury analyzer. Pemilihan kerang hijau sebagai bioindikator juga sangat tepat karena organisme ini dapat menyerap logam berat dari lingkungannya. Selain itu juga, hasil penelitian ini tidak hanya penting untuk dunia akademik, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan pengelolaan lingkungan pesisir, terutama dalam menentukan batas konsumsi makanan laut yang terpapar logam berat. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambar nyata bahwa aktivitas manusia di wilayah pesisir dapat meningkatkan kadar logam berat dalam organisme laut. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan limbah industri sangat diperlukan agar pencemaran tidak terus meningkat dan membahayakan kesehatan masyarakat. Terima kasih sudah menonton, semoga review jurnal ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.